Di sini ada 2 paha ayam yang ukurannya tuh cukup besar dan sudah diambil tulangnya. Kemudian saya potong-potong, satu itu sekitar menjadi 8 dan saya kasih bumbu, ada garam, kaldu, lada. Kemudian saya kasih, minyak wangi atau xiangyu atau, bisa gunakan dengan minyak wijen ataupun minyak biasa. Lalu saya aduk seperti ini. Kemudian saya, tambahin bumbu yang lain, jahe, bawang putih, saya geprek ya teman-teman ya, biar, aromanya itu cepat menyatu dengan daging ayam. Karena tadi saya belum cukup untuk meratakan si semua bumbu-bumbu ini ya teman-teman ya, biar berkumpul ya dengan grupnya, biar rasan-rasan. Kenapa sih saus tiram dan juga kecap asin nggak ikut bergabung? Nah, aku itu kalau goreng ayam tidak pakai kecap tersebut ya teman-teman ya, karena ketika digoreng itu lengket di wajan. Karena ini saya membuatnya itu malam hari, jadi ini saya taruh di kulkas untuk dimasak hari esok biar bumbunya itu meresap ke dalam-dalam daging ayam. Ora, anu gaya acar Taiwan. Hari ini saya tidak masak sup ya teman-teman ya, tapi bikin bubur kacang merah yang tadi juga sudah mulai saya masak. Dan ini saya siapkan miso on juga ya untuk menu nanti malam. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan saya. Semoga teman-teman senantiasa sehat selalu, lancar rezekinya, segalanya yang terbaik untuk kita semuanya. Nah, nanti malam mau banyak masak ya teman-teman ya untuk keluarga majikan dan sebagian bahan sudah saya siapkan. Dan aku ini pakai celemek, yaitu seragam kebesaran saya di dapur harus pakai celemek. Terus ini aku siapkan timun ya teman-teman ya. Aku mau bikin acar timun atau orang Taiwan bilangnya itu liang pan. Setelah dicuci, nah ini tak geprek-geprek kayak gini biar tekstur irisannya itu lebih menarik. Sudah selesai saya potong-potong, saya kasih garam ya teman-teman ya dan diaduk rata kayak gini dan kemudian kita diamkan. Selanjutnya saya akan siapkan bumbu yang lain untuk bahan sayur menu liang pan atau acar. Ada cabai, ada daun ketumbar dan juga saya siapkan kulit tahu. Nah, karena aku itu tidak punya kacang goreng tanah ya atau kacang goreng ya teman-teman ya. Jadi ya wis lah aku gantiin dengan kulit tahu. Oke, di sini saya siapkan air ya untuk masak jamur kuping ya teman-teman ya untuk bahan acar dan juga nanti masak sayur buncis. Nah, ini perlu direbus dulu karena untuk nenek itu sukanya yang sangat-sangat empuk. Nyambi jamur kupingnya mateng. Nah, ini timunnya sudah mengeluarkan air ya teman-teman ya. Oke, jamur kupingnya sudah matang, jadi saya akan dinginkan dulu. Kemudian saya siapkan bumbu untuk acarnya, yaitu bawang putih, cabai, dan gula secukupnya. Kalian mau pakai 3-4 sendok monggo. Dan juga kecap asin, saus tiram, dan pakai cuka. Terus saya pakai minyak wijen dan diaduk-aduk. Oh ya, ini aku belum pakai garam ya teman-teman ya. Takutnya nanti itu keasinan, jadi saya tidak pakai garam dulu. Semua bahan saya akan masukkan, yaitu ada timun, jamur, dan kulit tahu, daun seledri, atau daun ketumbar, boleh ya, dan juga bumbunya. Dan kita aduk rata. Nah, dicarup-carup biar bersatu ya.
Biar lebih menarik dan lebih nikmat, jadi saya tambahkan dengan wijen. Nah, ini wijen putih ya teman-teman ya. Karena belum saya sajikan, jadi tetap saya taruh di mangkok sini ya. Kemudian akan saya taruh di kulkas biar dingin. Jadi acar itu kalau dingin tuh rasanya enak sekali. Tadi wajan untuk merebus jamur kuping. Nah, ini saya masak untuk masak buncis ya teman-teman ya. Dan menunggu buncisnya matang, ini aku siapkan telur hitam, telur apa ya ini ya. Nenek meminta saya untuk masak sayur ubi jala dan telur hitam ini. Judang-judang, Mbak. Saya itu sangat kelaparan sekali ya teman-teman ya, nggak tahan untuk nunggu nanti makan bersama. Jadi saya ini nyicil-nyicil makan buah. Dan ini goreng ikannya sudah selesai, yaitu ikan telur ya. Terus ini ayamnya ya teman-teman ya, kemarin itu, nah pagi-pagi, kemarin kan nggak saya pakai daun bawang ya, pagi-pagi tadi saya kasih daun bawang ya teman-teman ya. Dan sekarang kita goreng. Nah, jadi kalau dikasih daun bawang itu lebih tambah harum aroma si ayamnya. Ayam ini adalah requestnya cucunya nenek ya teman-teman ya. Dia tuh suka kalau saya masakin seperti ini daripada beli yang sudah matang kayak gitu. Aku masak sendiri itu dia lebih suka. Oke, ini ada cumi yang saya rebus juga ya teman-teman ya untuk masak tongfen nanti. Dan ini ada semua buah-buahan yang sudah disiapkan oleh Mbak Tuti ya teman-teman ya. Ada 1, 2, 3, 4, ada nanas, ada melon, ya semuanya banyak banget ya teman-teman ya. Dan ini aku mengambil ini seperti pir ya, tapi yang kecil kayak gitu. Rasanya itu manis sekali. Tadi saya mengambil 1, tak bagi menjadi 2 dengan Mbak Tuti. Dan aku tadi mengambil nanas ya teman-teman ya, untuk saya tambahkan ke acar ini. Karena tadi ketika saya membuat acar itu belum dipotong-potong, jadi saatnya sekarang saya campurkan. Dan ini ayamnya juga sudah matang ya teman-teman ya, dan saya akan lanjutkan masak yang lainnya. Pertama ini saya gongsong bawang putih. Nah, aku mau bikin tongfen goreng. Jadi ini saya tambahkan juga dengan ebi kering, wortel ya, apapun yang kalian suka bisa ditambahkan, misalkan jamur juga boleh, bakso ya, itu juga boleh ya teman-teman ya. Bumbunya sama ya, saus tiram, kecap asin, lada, garam, kaldu, wes kayak gitu, sesuai dengan selera kita saja. Nah, jangan lupa dikasih air tapi jangan terlalu banyak, kemudian si tongfennya ini dimasukkan sampai dimasak asat. Nah, kalau sudah asat, silakan tambahkan sayur, misalkan punya kubis, sawi, atau toge seperti saya. Nah, ini juga boleh ya teman-teman ya. Daun bawang, sayur kucai bisa ditambahkan. Jangan lupa untuk dites rasa ya. Dan saya tambahkan juga ini sotong yang tadi sudah saya rebus.
Jadi ini tidak perlu masaknya lama-lama, sekitar 1 menit sudah bisa dimatikan. Oke, ini sudah siap ya teman-teman ya. Jadi saya angkat dulu, saya siapkan piring cantik ini. Nah, piring ini cukup besar, lumayan. Cuman apa ya, jenisnya itu nggak mencekung kayak gitu, rada datar. Jadi apa ya, kalau ditaruh itu agak meluber keluar. Yes, mohon maklum ya teman-teman ya. Ini itu datar kayak gitu. Dan oke, ini ayamnya saya taruh di sini ya, saya tata biar lebih cantik. Saya tambahin dengan sayur jari ya, yang direbus. Majikan baru datang 1 orang, tapi ada di samping ya teman-teman ya. Dan sekarang dia sudah datang semuanya. Nah, aku siapkan si acarnya. Saya taruh di mangkok yang lebih kecil sesuai dengan isiannya. Jadi pas untuk 1 mangkok penuh kayak gini. Dan saya bawa ke depan ke sini. Oke. Tadi saya sudah siapkan telur hitam ya, dan daun ubi jalarnya juga sudah matang. Nah, ini saya taruh ke sini, yaitu ada bawang putih, saus tiram, minyak, dan kemudian telur hitamnya kita masukkan, kita campur-campur ya teman-teman ya. Kalau misalkan mau dicincang halus, lembut juga bisa. Ini saya cincangnya tuh kasar biar sebagian bisa diambil irisan-irisan si telurnya. Oke, sudah siap, saya bawa ke depan. Dan hari ini nenek itu makan sayuran ya teman-teman ya, karena sembayangan buah. Oke, selanjutnya saya mau tumis sayur buncis dan udang ya teman-teman ya. Pertama saya tumis bawang putih, silakan pakai cabai, pakai bawang merah yang kalian suka, atau bawang bombay pun boleh ya. Tapi saya tidak pakai. Nah, dan ini udangnya sudah cukup matang, saya tambahkan dengan sayurnya. Jangan lupa bumbunya ya, bumbu apa saja yang kalian suka, tapi saya cuma menggunakan garam dan kaldu. Saya tidak ingin sayur ini menjadi hitam ya. Kalau misalkan pakai saus tiram ataupun kecap asin, itu sayurnya menjadi hitam ya teman-teman ya. Nenek itu kurang suka kalau apa ya, terlalu hitam-hitam kayak gitu. Dan ini sudah matang, saya sajikan ke sini. Mereka sudah pada makan semuanya bareng-bareng, sudah memanggil-manggil kami untuk datang makan bersama. Tapi apalah daya, saya masih masak. Nah, Mbak Tuti juga bantuin untuk nyuci piringnya. Dan selanjutnya ini saya numis sayur kubis. Nah, setiap kali mereka datang itu kalau nggak masak sayur kubis itu suka ditanyain sama nenek, mana sayur kubisnya, mana kok nggak ada, kayak gitu. Ini tuh wajib, seolah-olah kayak seperti apa ya, sajian wajib setiap mereka itu datang. Bisa ditambahkan dengan apapun sayur kubis itu ya teman-teman ya. Misalkan dengan daging ayam, bakso, itu boleh, semuanya selera sendiri. Dan ini tiba saatnya di menu terakhir ya teman-teman ya, yaitu bubur kacang merah. Nah, kacang merah ini sudah saya tambahin dengan apa namanya ya, daun pandan supaya aroma harum kayak gitu ya. Tapi daun pandannya itu tidak segar ya teman-teman ya. Saya beli, kemudian saya cuci, lalu saya taruh di freezer gitu. Dan ini saya campurin dengan apa namanya tadi, gula merah, bubuk gula merah, dan juga ini apa ya, seperti candil kayak gitu ya teman-teman ya, atau tepung tapioka pakai dengan ubi jalar ataupun talas, dijeladeni kayak gitu, lalu dibulat-bulat kayak gitu, udah jadi campuran si bubur kacang merah ataupun kacang hijau. Tapi ini beli ya teman-teman ya, bukan saya buat sendiri.
Bahan campurannya ini kalau sudah mengapung, artinya itu sudah matang ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk dites rasa, rasanya itu mau manis atau sedang. Nah, kalau di sini itu sukanya yang sedang, tidak mau terlalu manis ya teman-teman ya. Dan ini jika ditambahkan santan itu enak sekali. Oke, saya bawa ke depan karena sudah selesai. Teng 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 teng. Waktunya bersih-bersih dapur karena sudah selesai semuanya. Menu sudah keluar semuanya. Nah, nenek sudah memanggil-manggil kami ya teman-teman ya. Ayo ke sini kalian makan, ayo ke sini kalian makan, kayak gitu ya. Karena kami itu belum datang ke sana untuk makan bersama dengan majikan. Dikarenakan di dapur ini masih kotor, jadi aku bersihkan dulu. Piringnya kotor, wajahnya masih kotor, kompor gas, lantai juga kotor. Jadi kita bersihkan dulu ngono loh. Jadi kalau misalkan mau makan, ya dapurnya kalau sudah bersih itu tenang. Dan saatnya kita makan. Wis Rene, nenek, wis Rene. Nah, nenek ini ada di samping saya, teman-teman ya. Melihat kami makan, suruh mengambil banyak-banyak, suruh makan yang kenyang. Majikan saya bilang, makan yang kenyang. Kalau nggak makan yang kenyang, nanti bagaimana mengangkat Mbah Kakung, menjaga nenek, menjaga Mbah Kung. Jadi harus kalian makan kenyang, kayak gitu. Oke, nah ini saya sudah mengambil semuanya, menu apapun yang saya masak hari ini, yang bisa saya makan ya teman-teman ya. Dan saya tidak pakai nasi, no. Karena tadi saya juga sudah kenyang sebenarnya ya, kenyang makan buah. Jadi ya udah ketambahan ini aja juga sudah kenyang ya. Jadi nggak apa-apa ya. Saya itu sekarang ini sudah mengurangi makan nasi ya teman-teman ya. Nggak apa-apa sih ya. Kadang yo kalau malam nggak makan nasi, ya siang pasti makan nasi. Cuma sehari itu 1 kali kayak gitu loh ya. Dan jangan lupa sebelum makan kita berdoa dulu, semoga apa yang kita konsumsi menjadikan tubuh kita sehat ya teman-teman ya. Semoga hidup kita berkah barokah, umur, rezeki ya semuanya berkah barokah. Dan sampai di sini dulu ya, saya tutup, saya akhiri sampai di sini dulu vlog saya hari ini. Semoga ada nilai positif yang bisa diambil dari kegiatan saya hari ini, khususnya teman BMI dimanapun kalian berada ya. Terima kasih yang selalu setia menonton channel saya, video saya, terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberikan segala yang terbaik untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Dan mohon maaf segala sesuatu kekurangan di dalam video saya ini. Bye. Ya, aku lagi santai-santai makan dulu ya bersama majikan, bersama cucunya nenek. Nah ini cucunya nenek itu ada di samping saya, dia ingin guyoni aku ya teman-teman ya. Karena melihat saya ngevlog kayak gitu, jadi dia itu ngintip-ngintip dari samping gitu bagaimana kayak gitu. Dan ini saya makan ikan telur ya teman-teman ya. Ikan telurnya tuh full banget dengan telur, Masya Allah.